Halo teman-teman, saya Chandra Kirana. Saya mahasiswa UBK jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 11.011.8163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membacakan UTS kita pada tanggal 16 Desember 2020 kemarin. Nah, adapun dosen pengampu kita itu Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan SIKOM MM. Dosen paling ganteng UBK, teman-teman ya. Modo, siapa tahu puji dikit, siapa tahu dikasih nilai A++. Oke, nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman ya. Di sini ada 4 soal ya teman, 4 soal. Cuma 4 soal sih dikasih, tapi penjabarannya banyak ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Ya, soal pertama itu seperti ini teman-teman ya. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Komunikasi Teori. Jadi kita harus jelaskan definisi komunikasi menurut Severin dan Tankard ini. Dia tuh ada dalam bukunya ya. Dalam buku Komunikasi Teoris yang dia punya. Oke. Jawabannya seperti ini ya teman-teman. Definisinya adalah sebagai berikut. Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu. Jadi kalau misalnya itu ada sebagian keterampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu, itu menurut saya ya. Itu itu dalam buku Severin dan Tankard tadi ya teman-teman ya, dalam bukunya. Nah, ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian. Ia meliputi tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan, dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Itu jawaban yang saya pilih untuk jawaban nomor 1 berdasarkan buku yang ada. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok. Jadi komunikasi massa itu berbeda dengan komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok. Ya teman-teman ya. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Jadi kita harus menyebutkan 8 karakteristik komunikasi massa ya teman-teman ya. Pilihan saya itu pertama, komunikator keterlembagakan. Penjelasan seperti ini. Jadi komunikasi yang pertama adalah komunikatornya. Komunikasi massa itu menggunakan media massa, baik media cetak maupun elektronik. Dalam prosesnya komunikator menyusun pesan dalam membentuk artikel, apakah atas keinginannya atau atas permintaan media massa yang bersangkutan. Selanjutnya pesan tersebut akan diperiksa layak atau tidaknya pesan itu untuk dimuat dengan pertimbangan utama tidak menyalahi kebijakan dari lembaga media massa itu. Pertama. Kedua, pesan bersifat umum. Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh karenanya komunikasi massa bersifat umum. Oke, itu 2 ya. Dia ada 8 ya teman-teman ya. 3. Komunikannya anonim dan heterogen. Penjelasan seperti ini. Komunikan pada media massa bersifat anonim dan heterogen pada komunikasi antar persona. Komunikator akan mengenal komunikannya, mengetahui identitasnya, seperti nama, pendidikan, tempat tinggal, bahkan mungkin akan mengenal sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikannya, karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Jadi, komunikasi antar persona itu komunikator akan mengenal komunikannya ya. Ya, mengetahui identitasnya seperti nama. Jadi dia tuh face to face ya, dia ketemu langsung ya. Dia berinteraksi langsung. Tapi sedangkan dalam komunikasi massa itu komunikator tidak mengenal komunikannya karena dia komunikasinya menggunakan media dan tidak
tatap muka gitu ya teman-teman ya. Keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Nah, kelebihan komunikasi massa dengan komunikasi lainnya adalah jumlah sasarannya kelayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan banyak tersebut secara serempak pada waktu bersamaan memperoleh pesan yang sama pula. Lanjutnya yang kelima. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang kehubungan. Nah, salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai dimensi insiden, dimensi hubungan. Dimensi ini menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, dan juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. Seperti itu ya. Lanjut yang keenam, komunikasi massa bersifat satu arah. Nah, komunikasi massa melalui media massa. Maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Jadi dia tidak melakukan interaksi ya, tidak langsung ya. Tidak langsung kontak langsung ya. Komunikator aktif menyampaikan pesan. Komunikator pun aktif menerima pesan. Seperti itu ya, jadi satu arah ya. Namun di antara keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi antar persona, dan kata lain komunikasi massa itu bersifat satu arah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi beda sama komunikasi antar persona ya yang bisa interaksi langsung. Jadi komunikasi massa ini cuma satu arah. Komunikan ya cuma bisa mendengar gitu aja, menerima aja. Jadi dengan kata lain komunikasi massa itu bersifat satu arah. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut di nomor 7. Banyak juga ya teman-teman ya. Kering loh. 7. Stimulasi alat indera terbatas. Nah, stimulasi alat indera yang terbatas dianggap merupakan salah satu kelemahan komunikasi massa. Jadi kelemahan komunikasi massa ini adalah salah satunya itu stimulasi alat indera ya yang terbatas ya teman-teman ya. Pada komunikasi massa antar persona yang bersifat tatap muka, maka seluruh alat indera pelaku komunikasi atau komunikator dan komunikan dapat digunakan secara maksimal. Kedua belah pihak dapat melihat, mendengar, dan merasa secara langsung dalam komunikasi massa. Nah, stimulasi alat indera tergantung pada jenis media massa. Seperti pada surat kabar, majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio, kalayak hanya mendengar, sedangkan pada televisi hanya bisa melihat dan mendengar. Jadi terbatas ya teman-teman ya. Jadi kalau majalah itu cuma bisa melihat aja, membaca. Tapi kalau radio dia cuma nggak melihat ya, dia cuma mendengar gitu ya. Tapi kalau untuk televisi dia bisa mendengar dan melihat gitu ya. Itu ya komunikannya gitu ya teman-teman ya. Ke-8 itu umpan balik tertunda dan tidak langsung ya teman-teman. Nah, komponen umpan balik atau yang lebih dikenal dengan sebutan feedback merupakan faktor penting dalam proses komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Efektivitas komunikasi yang sering kali dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh komunikan. Itulah teman-teman 8 dari jawaban dari soal nomor 2 ya teman-teman. Pegal juga ya teman-teman ya, lumayan sih. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya teman ya. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Nah, ini soal nomor 3 ya teman. Kita sudah jawab, terus kita jelaskan lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini ada beberapa jawaban ya teman-teman ya. Langsung aja yang pertama, itu pengawasan ya, pengawasan. Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama. Poin pertama, pengawasan peringatan. Pengawasan peringatan jadi ketika media massa menginformasikan kondisi yang memprihatinkan tentang ancaman seperti meletusnya gunung berapi, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. Peringatan ini serta merta dapat menjadi ancaman sebuah stasiun televisi mengelola program untuk menayangkan dalam jangka panjang. Nah, ini pengawasan, itu perlu diawasin kalau hal seperti itu ya. Poin keduanya, pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu kelayak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti informasi tentang film yang tayangkan di bioskop, informasi tentang dalam saham, bursa efek, produk-produk baru, dan lain-lainnya. Itu pengawasan instrumental ya teman-teman ya. Oke, 2, penafsiran.
Penafsiran. Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan tadi ya teman-teman ya. Media tidak hanya memasok fakta data, tapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting, mungkin fenomena ya teman-teman ya. Seperti itu. Aduh, banyak juga ya, pusing juga. 3. Keterkaitan. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam hingga bentuk linkage pertalian gitu. Saya bingung bacanya teman-temannya. Berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Itu penjelasannya teman-teman. Seperti itu. Nah, 4. Penyebaran nilai. Nah, penjelasan seperti ini. Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut sosialisasi. Sosialisasi mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Seperti itu. Dan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. Seperti para remaja meniru perilaku berpacaran dari menonton acara televisi yang mengisahkan kisah cara berpacaran, termasuk yang agak lebay-lebay, liberal dan bebas, pergaulan bebas seperti itu ya. Itu penyebaran dari media massa, itu penyampaiannya ya, penyebaran nilai namanya ya. Seperti itu. 5. Hiburan. Jelasnya seperti ini. Televisi adalah media massa yang mengutamakan hiburan. Oh iya, benar ya, itu televisi sebagai hiburan ya kadang-kadang ya teman-teman ya. Kita ada TV kita bete ya teman-teman di rumah. Kayak kuburan sepi. Oke. Hampir 3/4 bentuk siaran televisi setiap hari merupakan tayangan hiburan. Demikian pula halnya dengan majalah, tapi ada juga sebagai majalah yang menyajikan berita. Melalui berbagai macam program acara yang ditayangkan televisi, khalayak dapat memperoleh hiburan yang dikendakinya. Macam ya hiburan itu seperti apa, bola, atau hiburan musik, seperti itu ya teman-teman ya. Talk show gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, itu jawaban nomor 3 ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, lanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 4. Nah, ini soal terakhir ya teman-teman ya. Kering juga ya teman-teman ya. Lumayan ini. Nomor 4. Soalnya seperti ini ya teman-teman ya. Formula Lasswell. Masih bacanya teman-teman. Formula Lasswell. Mungkin ya. Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. 5 unsur ya teman-teman ya. Sebutkan dan jelaskan. Udah sebutkan dan kita jelaskan lagi ya teman-teman ya. Oke. Ini ada 5. Jawaban saya yang saya pilih seperti ini ya teman-teman. Jawaban seperti ini. Siapa ya? Siapa? Bahasa Inggris saya jorok ya teman-teman. Aduh, malu saya. Siapa ya? Yang pertama siapa? Komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa. Bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi maupun instansi. Segala masalah yang bersangkutan dengan unsur siapa memerlukan analisis kontrol, yaitu analisis yang merupakan subdivisi dari riset lapangan. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, say what, yaitu apa yang dikatakan. Dapat berupa suatu ide, informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan masalah analisis pesan. Nah, tuh 2 ya teman-teman ya. Lanjut 3. Langsung aja sih. Melalui saluran apa? Media atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi ya teman-teman ya, kegiatan komunikasi. Oke. Keempat, itu kepada siapa? Audiens yang menjadi sasaran komunikasi, kepada siapa pertanyaan itu ditunjukkan berkaitan dengan masalah penerimaan pesan. Gitu ya teman-teman ya. Kelima ya, dengan efek apa? Hasil yang dicapai dari usaha menyampaikan pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. Berkaitan dengan ini diperlakukan analisa efek. Gitu. Oke, thank you ya teman-teman. Itu dia soal dan jawaban dari UTS saya
tanggal 16 Desember kemarin ya teman-teman. Tapi kalau ada masukan dan saran, kritik ya, kritik dan saran ya, kalau masukan kritik dan saran boleh di komen ya teman-teman ya, atau di japri juga boleh di komen. Mungkin dengan masukan teman-teman saya bisa lebih belajar lagi. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like jempolnya teman-teman, jangan subscribe-nya ya teman-teman. Itu tolong di like ya teman-teman ya. Sudah suka dengan video ini ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.